bangsa Indonesia dan khususnya keluarga besar Joko Widodo itu mendapat kado akhir tahun yang sangat-sangat buruk ini ya. Jokowi oleh sebuah lembaga internasional, ini namanya Organized Crime and Corruption Reporting Project, itu dinyatakan sebagai nominator atau finalis pemimpin paling korup di dunia. Pada akhirnya sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun karena peringkat internasional mendaftarkan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi sebagai pemimpin otoriter dan korup di dunia, bersama-sama dengan Presiden Bashar al-Assad yang kemarin ditumbangkan di Suriah. Jadi kita sekarang ada di dalam paket yang menunjukkan bahwa seluruh akibat dari perjalanan politik Presiden Jokowi berakhir dalam catatan buruk dunia. Generasi per generasi akan ingat bahwa inilah satu era ketika seluruh olok-olok, seluruh satire, seluruh kritik dari masyarakat sipil akhirnya memperoleh resonansi di tingkat internasional. Jadi bayangkan misalnya dalam kurikulum, di dalam sejarah percakapan tentang korupsi, nama Indonesia ada di situ, yaitu nama Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya apa yang sudah kita pamerkan ke luar negeri adalah keburukan. Apa yang kita catatkan di dalam global IDIS adalah ide yang koruptif, akan dibantah. Oke, silakan, mungkin Presiden Jokowi akan membantah semua hal itu, buzzer akan dikerahkan, headline akan dibuat bahwa itu hanya upaya luar negeri untuk mengacak-ngacak Indonesia, lalu survei akan dibuat lagi bahwa Jokowi adalah presiden yang paling bermutu di Indonesia. Tetapi sejarah dunia itu adalah bagian, atau sejarah Indonesia itu bagian dari sejarah dunia. Tidak ada sejarah unik Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, maka sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Sejarah Israel bagian dari sejarah dunia, sejarah Amerika bagian dari Rusia. Jadi sejarah itu adalah satu garis secara panjang, long durée dalam ilmu-ilmu makro history. Indonesia ada bagian dari penyumbang pemburukan korupsi di dunia tuh, penyumbang pemburukan otoritarisme di dunia tuh, bahkan penyumbang bahasa para juri itu negara kriminal, kira-kira itu intinya. Jadi kita dipermalukan sebetulnya di depan mata internasional, dan sorotan itu akan membekas dalam catatan-catatan politik para peneliti yang akan mengevaluasi apa sebetulnya yang terjadi selama Presiden Jokowi memerintah sehingga dia memperoleh label sebagai satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang kriminal korupsi, satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang perusahaan demokrasi. Jadi kalau kita yang ucapkan itu, ya mungkin kita ditangkap oleh undang-undang ITE, tapi silahkan tangkap mereka yang melakukan peringkat di tingkat internasional global. Saya pikir dengan publikasi dari OCCRP ini bisa jadi dasar aparat penegak hukum atau kekuatan politik lah ya, partai-partai politik di Indonesia untuk mulai melakukan pengusutan terhadap berbagai kasus dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Jadi jelas sekarang ada momentum untuk memulai investigasi terhadap kejahatan ekonomi, politik, dan korupsi dari keluarga Pak Jokowi. Datanya tersedia, apalagi yang mesti ditunggu, dan itu yang saya kira semacam Wahyu Cakraningrat yang datang ke PDIP dan secara timely dan secara tepat waktu PDIP membongkar kerangka kerja politik Jokowi yang memang membusuk. Jadi terhubung sekarang bahwa kritik dari PDIP dan upaya PDIP untuk supaya mengamankan data-data dan fakta-fakta itu lewat kemarin hebohnya Ibu Koni membawa itu ke Rusia untuk dipatenkan supaya tidak dianggap sebagai barang bukti yang tidak dilenyapkan oleh pemerintahan Jokowi atau pemerintahan yang mengandalkan kekuasaan semata. Jadi bisa dimulai satu agenda untuk tidak mungkin lagi di-impeach karena beliau udah
bukan lagi presiden, tapi kejahatan korupsi itu kan tidak ada kadaluarsanya tuh. Jadi sekali lagi bisa dimulai diproses saja di dalam sistem kita, di DPR, mulai dibuat semacam komisi penyelidikan kejahatan politik Jokowi supaya bangsa ini bisa legah ke depan, supaya pemerintahan Pak Prabowo tidak terbebani dengan excess baggage atau keranjang sampah politik, keranjang sampah korupsi, keranjang sampah kejahatan demokrasi, kejahatan konstitusi yang harus dibawa-bawa oleh presiden baru, oleh Presiden Prabowo. Jadi beban itu justru mesti kita hilangkan dengan menginvestigasi. Itu fairnessnya di situ tuh. Ada hak bela diri dari dinasti Jokowi, ada hak untuk mengajukan semacam keberatan ke forum internasional. Tetapi apa yang sudah diputuskan di dunia di dalam sistem global itu sudah jadi penanda bahwa rejim yang lalu itu adalah rejim yang busuk, yang bajingan tolol sebetulnya di dalam bahasa saya. Tapi bahkan lebih dari itu tuh, kalau saya katakan bajingan tolol mungkin sensasi psikologisnya tinggi sekali. Tetapi yang sekarang adalah penjahat kriminal dalam soal korupsi dan demokrasi, itu betul-betul aksioma sejarah, dalil sejarah yang dicatatkan di dalam sejarah dunia tentang kondisi Indonesia yang betul-betul buruk di era Jokowi. Nah sekali lagi itu keadaan yang memungkinkan kita untuk berdamai dengan fakta itu, tetapi dengan mengingat bahwa kejahatan tetap kejahatan. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan, termasuk kekuasaan hari ini, harus menghadapi undang-undang ITE yang dibuat oleh Jokowi. Jadi rejim Pak Prabowo harus mulai dengan fakta bahwa ada file internasional yang mendefinisikan presiden sebelumnya itu presiden tidak dicatat sebagai Mulyono, disebut sebagai mantan presiden Jokowi adalah agen atau pelaku kejahatan kriminal di bidang korupsi, di bidang manipulasi pemilu, dan itu semua yang akan jadi bahan disertasi. Sebetulnya soal-soal itu juga sudah ditulis dengan baik oleh Pak Hasto, Sekjen PDIP, di dalam disertasi beliau yang dapat cum laude itu. Jadi artinya pembenaran akademis sudah dibuatkan oleh Hasto yang tahu betul apa yang terjadi di dalam pemerintahan Pak Jokowi di waktu yang lalu. Nah sekarang ini saya kira publikasi dari UCCRP ini tentu membuka mata publik ya terhadap apa yang selama ini kan coba ditutup-tutupi oleh para pemuja Jokowi, oleh lembaga-lembaga survei, diglorifikasi gitu tentang hebatnya Jokowi. Sekarang ini kan semuanya sudah terbuka. Ini di mata dunia itu Jokowi dan keluarganya itu ya saya kira apa ya kalau kita menyebut, saya nggak mau menyebutnya tidak punya harga, tapi justru malah sangat berharga ya. Tetapi kan tentu saja ini yang ikut ke bawah-bawah adalah bangsa Indonesia, termasuk saya dan Anda. Oke, kita ucapkan selamat datang era keterbukaan, era di mana tak satupun rejim di dunia ini bisa bersembunyi dari tatapan mata jurnalis internasional, jurnalis investigasi. Jadi kita ucapkan tahun baru nanti harus ada perubahan radikal tuh, dan ditunggu bahwa pemerintahan Pak Prabowo harus dengan tepat asas, harus dengan konsisten mempersoalkan semua hal, termasuk Pak Jokowi, karena tidak ada yang personal di dalam urusan demokrasi, urusan kenegaraan tuh.